Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Kalinyamat, Kanjeng Ratu Kalinyamat. Apakah Anda sudah pernah dengar nama ini? Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat sangat masyhur dalam cerita kita, dalam cerita rakyat kita. Biasanya awam memahami Kalinyamat sebagai seorang ratu, raja perempuan yang kesohor di sekitar Muria. Iya, Ratu Kalinyamat sejatinya tidak lain adalah putri atau salah satu putri dari Kanjeng Sultan Trenggono. Kanjeng Sultan Trenggono sendiri adalah putra Raden Fatah. Raden Fatah tidak lain adalah pendiri Kerajaan Demak Bintarang. Bila demikian, Ratu Kalinyamat adalah cucu dari pendiri kerajaan atau Kesultanan Demak Bintarang. Seperti kakaknya, Kanjeng Sunan Prawoto atau Raden Bagusati Mukmin, Ratu Kalinyamat tentu besar di lingkungan kerajaan dan dalam asuhan para wali. Ratu Kalinyamat sendiri menerima pendidikan keislaman, sosial kemasyarakatan, dan juga tata pemerintahan dari para wali. Tidak main-main, guru dan mentornya adalah para wali. Maka tidak mengherankan apabila dalam perjalanannya kelak Ratu Kalinyamat muncul sebagai sosok pemberani, sosok yang disegani dan kesohor sebagai seorang pimpinan negara. Ratu Kalinyamat tidak lain kelak menjadi pemimpin tertinggi angkatan atau pasukan angkatan perang Kesultanan Demak. Apabila diberitakan bahwa Kesultanan Demak pernah mengontrol berhadapan dengan Portugis di Malaka 4 kali, maka 2 kali dipimpin oleh pamannya atau kakeknya, yaitu Sultan Patiunus, dan 2 kali dipimpin Kalinyamat pada masa pemerintahan Kanjeng Sunan Prawoto atau Sultan Prawoto, Raden Bagusati Mukmin, atau pasca Kanjeng Sunan Prawoto meninggal. Ratu Kalinyamat tidak lain adalah sosok pemberani yang memimpin dan mengendalikan armada pasukan Angkatan Laut Demak terpilih berhadapan dengan bangsa asing Portugis di Malaka. Itu sedikit dari prestasi Kalinyamat. Tetapi aneh, ada yang aneh ketika masyarakat kita tiba-tiba mengenal, mendengar, memahami sosok Kalinyamat dari hal-hal yang tidak begitu penting dalam konteks sejarah kebesaran bangsa kita, bangsa Nusantara. Iya, Kalinyamat dikabarkan sebagai perempuan yang kalah, yang rasa percaya dirinya hampir habis karena pertikaian dengan saudaranya sendiri. Sampai-sampai Kalinyamat adalah sosok perempuan yang memendam dendam sampai dikabarkan bertapa, dan proses bertapanya ini tidak layak untuk diceritakan, yaitu bertapa telanjang. Di sana dikatakan Topo Wudo, Ratu Kalinyamat Topo Wudo, karena kalah perang dia tidak mau, belum ingin menyudahi bertapanya sebelum hajat atau dendamnya terlampiaskan. Ini ada yang aneh. Kenapa? Ya tadi kita runut dari keluarganya, kemudian proses pendidikannya, orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang ksatria berpendidikan, bahkan para wali atau Kalinyamat menerima pendidikan dari para sepuh, para ulama sepuh, para wali. Maka bagaimana kita mendudukan cerita ini? Begini penjelasannya. Pertama, bisa jadi memang Kalinyamat pernah melakukan ritual atau perbuatan atau melakukan satu ritual bernama Topo Wudo atau bertapa dengan telanjang. Tetapi bertapa dengan telanjang ini tidak bisa difahami secara telanjang, secara apa adanya. Telanjang
bisa berarti adalah melepaskan seluruh pakaian kebesarannya. Karena Kalinyamat adalah seorang ratu, anak raja, dan menjadi pemimpin bagi bangsanya, maka telanjang yang dimaksud adalah melepaskan seluruh kebesaran pernak-pernik jabatan selama dia hidup. Maka dalam konteks ini, ketika dikabarkan bahwa Ratu Kalinyamat bertapa telanjang, itu tidak lain menceritakan bahwa Kalinyamat pada masanya meletakkan tugas-tugasnya dan diberikan kepada penerusnya. Inilah yang dimaksud dengan telanjang. Telanjang tanpa embel-embel kebesaran sebagai seorang ratu. Kalinyamat menjelma menjadi pribadi atau agamawan atau tokoh sepuh yang membimbing umat secara non-formal. Ini agak mirip dengan penjelasan mukso. Lalu dikabarkan Raja Brawijaya moksa, itu artinya tidak menghilang. Ada pemahaman yang mengatakan moksa berarti melepaskan, menghilang. Sebagai Brawijaya, sebagai raja dia hilang. Yang ada adalah pribadi Brawijaya sebagai pribadi yang biasa, rakyat jelata, karena penerusnya sudah lahir. Itu yang pertama, kemungkinan yang pertama. Yang kedua, bisa jadi berita tentang Kalinyamat yang bertapa telanjang ini dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang nyinyir karena alasan yang tidak jelas. Orang-orang ini ingin menghembuskan cerita tentang tokoh-tokoh yang dimusuhi agar kelak generasinya mengenal sebagai tidak tokoh lagi, tetapi seseorang yang tanpa kehormatan, seseorang yang tidak layak sebagai idola, seseorang yang tidak layak untuk diteladani. Ada banyak kemungkinan, tetapi satu yang harus diingat bahwa Kalinyamat lahir dari seorang keluarga yang baik, yang besar, yang memiliki kecintaan terhadap bangsanya. Bahkan Kalinyamat menerima pendidikan keislaman dari para wali, para waskita, pribadi yang tidak diragukan lagi reputasi, kesarjanaan, keilmuannya, dan juga keulamaannya. Kita, generasi hari ini, perlu berhati-hati dan jeli dalam membaca sejarah masa lalu untuk menemukan makna yang mendekati kebenaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.